Kepolisian akhirnya merilis lengkap insiden peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta. Densus 88 Anti Teror Selasa 11 November 2025 menyatakan insiden peledakan yang terjadi di SMA Negeri 72 Jakarta Utara tidak terkait dengan jaringan terorisme tetapi masuk kategori lone wolf. Siswa pelaku kini berstatus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Selain itu, kepolisian juga merilis kronologi berdasarkan pemantauan kamera pemantau atau CCTV. Dari sini, apakah insiden ini menjadi ledakan luka sunyi dari anak yang butuh perhatian? Sampai dengan saat ini tidak ditemukan adanya aktivitas terorisme yang dilakukan oleh ABH. Jadi murni tindakan yang dilakukan adalah tindakan kriminal umum, ya, ideologi yang tercantum di dalam senjata mainan tersebut. Di sini memperlihatkan bahwa ada inspirasi yang sedang di capture oleh ABH dari berbagai negara, ya. Maindra pun menyebut jika dari hasil penelusuran sejak awal 2025, ABH sudah mulai mencari konten yang mengandung unsur kekerasan. Bahkan dia juga melihat berbagai situs yang menggambarkan bagaimana orang-orang itu meninggal atau mengalami kecelakaan, hingga kekerasan secara keji dengan berbagai tingkatannya. Kondisi ini diperparah dengan situasi di mana ABH juga bergabung dengan sebuah komunitas media sosial yang mengagumi segala bentuk kekerasan. Terkait dengan kronologi, Direktur Reserse Siber Polda Metro Jaya Kombes Roberto Gomgom Manorang Pasaribu menjelaskan, dari pemeriksaan rekaman kamera pengawas di SMA Negeri 72 diketahui bahwa ABH datang ke sekolah pukul 06.26 WIB dengan membawa tas punggung warna merah dan menenteng tas biru. Pada pukul 11.43 WIB, ABH memasuki masjid dan memantau situasi di dalam dan luar masjid. Pada pukul 12.02, pelaku terlihat sudah melepaskan baju seragam sekolahnya dengan menenteng senjata mainan di tangan kanannya dan memegang barang berukuran kecil di tangan kirinya. Diduga barang itu adalah remote yang digunakan untuk meledakkan bom. Tak lama setelah itu terlihat cahaya merah keluar dari dalam masjid disertai ledakan yang mengeluarkan asap putih. ABH pun tampak berlari menjauhi masjid. Setelah ledakan terjadi, guru dan siswa pun berhamburan keluar. Di luar hal ini, ada hal miris lain yang diungkap oleh kepolisian. Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin menyebut, jika selama ini ABH merasa sendirian, situasi ini patut diduga memengaruhi aksi nekatnya di sekolah. Kami peroleh dari hasil penggalian keterangan maupun petunjuk-petunjuk yang ada, bahwa yang bersangkutan, anak berkonflik dengan hukum ini, terdapat dorongan untuk melakukan peristiwa hukum tersebut. Dorongannya di mana yang bersangkutan merasa sendiri, kemudian merasa tidak ada yang menjadi tempat untuk menyampaikan keluh kesahnya, baik itu di lingkungan keluarga, kemudian di lingkungannya itu sendiri, maupun di lingkungan sekolah. Ini yang menjadi perhatian kami juga bersama dengan KPAI. Terkait hal ini, Guru Besar Fakultas Psikologi Universitas Indonesia Mira Nurmila menilai aksi pelaku didorong oleh serangkaian faktor risiko dan diperparah oleh absennya faktor protektif. Faktor risiko yang berperan meliputi kerentanan individu, yaitu pengalaman merasa tidak berharga, kontrol diri yang rendah, dan adanya persepsi yang kuat terkait perlakuan tidak adil yang diterima. Selain itu, lingkungan yang kurang memenuhi kebutuhan keterhubungan sosial, baik dari lingkungan sekolah, keluarga, maupun sosial pertemanan, turut menjadi faktor pendorong. Faktor risiko ini diperburuk oleh eksposur narasi kekerasan ekstrim dari media beserta konten ideologi ekstrim yang menyediakan pemulihan rasa berharga bagi individu yang rentan. Sebaliknya, faktor protektif seperti prestasi di sekolah, norma perilaku prososial, dan kemampuan kognitif untuk memahami pikiran, perasaan, dan sudut pandang orang lain, serta kesejahteraan umum justru absen.
Dari insiden peledakan di SMA Negeri 72 Jakarta, orang tua, masyarakat, sekolah, dan pemerintah harusnya merefleksi dan evaluasi. Dari sini ketika seorang remaja merasa tidak berharga, diperlakukan tidak adil, dan kehilangan dukungan sosial yang sehat, ia menjadi sasaran empuk bagi narasi ekstrim yang menawarkan identitas tujuan dan yang paling krusial, pemulihan rasa berharga yang hilang. Pelajaran yang sungguh berharga bagi kita semua.